Bismillahirrahmanirrahim. Di part ke-5 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang entry jurnal dari 20 transaksi yang sudah kita analisis di part sebelumnya. Kalau kemarin kita entry jurnal bagian pembelian atau purchase jurnal, review sedikit. Proses jurnal itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian. Artinya pembelian yang kita lakukan di perusahaan kita di PD Quintessa ini dicatat di kolom ini. Nah, kalau yang kedua kita akan mencatat setiap transaksi penjualan kita. Setiap pelanggan yang membeli ke toko kita dicatat di sini. Hanya saja ada satu catatan. Kalau di sales journal, transaksi yang kita catat di sales journal itu adalah harga asli saat kita membeli dari pemasok atau dari supplier. Kita bahas dulu satu-satu. Di sini di kolom sales journal ada date ini diisi untuk tanggal, kemudian nomor dokumen diisi dengan nomor faktur, kemudian selanjutnya ada kolom description ini diisi dengan nama toko atau pelanggan yang membeli barang ke toko kita. Di sini ada account receivable. Account receivable ini adalah piutang dagang. Kalau di purchase journal adanya account payable, yang terpengaruh ini adalah account payable atau utang dagang. Karena pada saat kita membeli ke supplier atau ke pemasok kita secara kredit, otomatis ada akun yang terpengaruhi, yaitu utang dagang. Ketika kita membeli secara kredit, maka otomatis kita punya hutang. Nah, berarti yang terpengaruhinya adalah merchandise inventory bertambah, hutang pun bertambah. Nah, kalau di sales journal yang terpengaruhinya ketika kita melakukan penjualan ke pelanggan kita, tapi secara kredit, berarti akun yang terpengaruhinya adalah account receivable atau piutang dagang. Ketika kita melakukan penjualan ke pelanggan kita secara kredit, berarti merchandise inventory kita atau persediaan barang dagang kita berkurang, akan tetapi piutang dagang kita atau account receivable kita bertambah. Artinya orang lain atau pelanggan kita punya hutang ke kita, kita punya tagihan di mereka sebagai pelanggan kita. Yang kedua, di kolom debit ada cost of merchandise sold atau cost of goods sold, atau artinya adalah harga pokok penjualan. Yang harga pokok penjualan ini kita tandai saja sebagai HPP atau harga pokok penjualan, kita sebut singkat saja HPP. Nah, di kolom debit ada other ini diisi kalau misalnya kita melakukan penjualan itu ada diskon atau ada potongan lain atau ada transaksi lain selain dari penjualan atau pengurangan. Masuk ke kolom kredit. Di kolom kredit ada kolom sales. Sales ini adalah total penjualan kita berapa. Paid out adalah PPN yang kita bayarkan. Kemudian ada merchandise inventory, artinya adalah persediaan barang dagang kita. Kemudian ada other ini sama seperti di sini, digunakan untuk mencatat transaksi selain dari ini dan ini dan ini. Kita mulai saja. Dibuka dokumennya, persiapkan lagi dokumen yang kemarin, dilihat mulai dari dokumen 1. Gunakan pensil, jangan ballpoint. Kemudian sediakan penghapus dan penggaris kalau misalnya di kertas latihan kalian kekurangan baris. Kita mulai analisis dari dokumen 1. Mana saja yang termasuk kolom sales journal. Ini masuknya ke cash payment. Ini petty cash. Ini cash receive.
ini cash payment, ini cashless purchase. Nah, ini nomor 6. Di dokumen 6 terjadi transaksi penjualan. Kita menjual barang ke toko Andi Rasel. Tanggal ini. Kita lihat dulu ke bagian kolom jurnalnya. Yang pertama harus kita isi di sini adalah kolom date. Tanggal, terjadi tanggal berapa penjualannya? Dilihat lagi ke sini, tanggal 11 Desember. Di sini tinggal di tanggal berapa? 11. Perlu tidak 2021-nya diisi? Tidak perlu, karena di sini sudah tercantum Desember 2021. Jadi di sini cukup bulan sama tanggalnya saja. Nomor dokumen, tinggal pindahkan dari yang faktur ini. Nah, faktur ini tinggal pindahkan saja ke nomor dokumen. Ke sini. Kita menjualnya ke toko apa? Ke toko Andi Rasel. Di sini tinggal ketik toko Andi Rasel. Nah, masuk ke Postret tidak perlu diisi dulu. Ada account receivable. Di kolom debit ada account receivable. Account receivable artinya adalah piutang dagang. Dari mana ngisi piutang dagang? Kita lihat ke dokumen 6 lagi. Di sini ada piutang dagang. Nah, ini tinggal dipindahkan ke kolom account receivable. 113.454.000. 113.454.000. Ya. Kemudian ini sudah otomatis ada ya, karena ini kan di Excel. Tapi kalau misalnya kalian nanti dijumlahkannya, pada saat ini sudah isi semua. Kemudian ada di HPP. Nah, untuk mengisi HPP, karena kita mengisinya kolom penjualan, HPP itu didapat dari pada saat kita membeli dari pemasok atau supplier kita. Jadi kolom HPP ini, ya, kolom HPP diisi dari harga pada saat kita membeli barang dari pemasok atau supplier kita, gitu. Jadi jangan yang tertera di sini di faktur. Kalau di sini kan di faktur harga per unitnya 3.337.000. Kemudian yang Miami harganya 2.970.000. Jangan yang ini yang dimasukkan. Ini kan harga jual kita ke pelanggan. Kalau misalnya kita memasukkan yang ini ke kolom jurnal, sales jurnal, otomatis kita tidak akan punya laba. Nah, yang dimasukkan ke kolom HPP-nya di sini adalah harga beli kita ke supplier berapa. Kita lihat di atas. Dari mana kita melihatnya? Di sini dilihat di atas. Nah, ini harga Miami pada saat kita membeli dari supplier adalah 2.500.000. Ditandai ya, Miami 2.500.000. Kemudian Viva 2.200.000. Nah, gitu. Kita kembali lagi ke dokumen 6. Kita lihat lagi dokumen 6. Jenis Miami-nya sebanyak berapa? 20 unit. Nah, lihat lagi di catatan kalian yang diisinya. Untuk mengisi ini, untuk mengisi kolom ini, dikalikannya seperti ini. Tadi kan yang jenis Miami-nya berapa? Maaf, sebentar. Yang jenis Miami-nya 20, yang jenis pipanya 12. Nah, berarti untuk mengisi kolom ini tinggal dikalikan saja. Jenis Miami tadi menjualnya, kita menjual ke Andi Rasel itu 20 unit. Berarti tinggal 20 unit dikali 2.500.000. Totalnya 50 juta. Kemudian
Yang jenis pipa-nya 12. Tinggal dikalikan saja. Tadi jenis pipa